Pemirsa, video sejumlah petugas perhutani di Blora, Jawa Tengah mengejar pelaku illegal logging sambil mengeluarkan tembakan 2 kali viral di media sosial. Akibatnya para pelaku illegal logging lari kocar-kacir dan meninggalkan motor serta 3 batang kayu jati hasil curian. Petugas perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Randu Blatu mengejar pelaku illegal logging di hutan wilayah RPH Ngampel, BKPH Banyu Urip, Blora, Jawa Tengah. Bahkan petugas sempat melepaskan tembakan 2 kali hingga viral. Akibatnya, para pelaku illegal logging lari kocar-kacir dan meninggalkan motor serta 3 batang kayu jati hasil curian yang sudah dipacok dan siap dijual. Pada saat mereka akan melakukan perlawanan, kami lakukan tembakan peringatan, dan itu kaitannya dengan SOP penggunaan SEMPI, ya, peringatan, dan pada saat dilakukan tembak peringatan, mereka melarikan diri. Kami tetap berupaya untuk melakukan pengejaran. Saat penggerebekan, petugas perhutani hanya berjumlah 4 orang, sementara pelaku berjumlah 9 orang. Seluruh barang bukti kini diamankan di TKP Perhutani KPH Randu Blatu. Di Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang terdakwa kabur usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa malam. Keduanya melarikan diri dengan menerobos penjagaan yang hendak menggiringnya ke mobil tahanan. Dari 2 terdakwa yang melarikan diri, 1 diantaranya berhasil ditangkap. Sejumlah anggota polisi berlarian mengejar 2 orang terdakwa yang kabur ke permukiman warga di belakang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dari rekaman video amatir, salah seorang terdakwa, Dion Andi, berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap usai mengalami cedera pada kakinya setelah mencoba melompat ke atap bangunan. Namun terdakwa kasus pencurian itu terjatuh hingga mengalami patah tulang kaki. Sementara Januar Murdianto, terdakwa kasus prostitusi, berhasil melarikan diri. Peristiwa kaburnya tahanan itu terjadi usai majelis hakim menutup persidangan. Kemudian para terdakwa dibawa menuju sel tahanan untuk transit sebelum dibawa ke mobil tahanan dan kembali ke rutan. Namun para terdakwa mengambil kesempatan saat petugas jaga lengah. Keduanya langsung menerobos dan melarikan diri. Mereka melewati teralis besi, kemudian melompat ke gedung sebelah. Dari lantai 2 diarahkan ke ruang sel tahanan. Nah, ternyata dari 2 terdakwa ini menggunakan kesempatan, entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos teralis pagar yang ada di Pengadilan Negeri, sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari. Kini petugas kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara masih memburu terdakwa Januar Murdianto. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Sebuah aksi tak biasa dilakukan oleh seorang pembobol minimarket di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku telanjang bulat alias bugil saat menjalankan aksinya membobol sebuah minimarket. Telanjangnya pegangnya. Foto anaknya. Ada-ada saja kelakuan maling yang satu ini. Saat membobol minimarket, pria ini nekat tidak mengenakan busana alias bugil. Pelaku hanya menutupi kepala dengan pakaiannya. Pencurian ini terjadi di sebuah minimarket di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku menggasak sejumlah barang di minimarket. Saat sedang asik menggasak meja kasir, pelaku kaget lantaran alarm minimarket berbunyi. Pelaku pun lari dan bersembunyi di plafon. Petugas yang sedang berpatroli langsung menuju lokasi dan menangkap pelaku yang sedang bersembunyi di atas plafon. Polsek Warudoyong yang tengah berpatroli di sekitar lokasi mendengar bunyi alarm dari salah satu minimarket. Kemudian melakukan pengecekan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku dalam keadaan tanpa busana yang tengah bersembunyi usai mencuri beberapa barang berharga milik minimarket. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti rokok berbagai merek, makanan, obeng, dan tang. Saat ini pelaku ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi Kota untuk diperiksa lebih lanjut.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi gembok pagar sekolah kembali terjadi di SDN Utan Jaya, Depok, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan warga yang mengaku sebagai pemilik sah atas lahan sekolah. Aktivitas belajar mengajar terhenti akibat 2 gerbang sekolah kembali dirantai dan gembok oleh pihak yang mengaku pemilik lahan di SDN Utan Jaya, Depok. Akibatnya, para siswa terpaksa belajar dari rumah, sementara sejumlah petugas nampak berjaga di lokasi sebagai antisipasi gangguan keamanan. Sejumlah spanduk terpampang di sekitar sekolah yang berisi sekolah tidak disegel, melainkan digembok ahli waris yang menuntut haknya. Pihak ahli waris mengaku saat memberikan lahannya karena ada iming-iming anggota keluarganya dijadikan PNS. Namun sejak tahun 1990 tidak ada realisasi dari Pemda. Hingga pada tahun 1995, SD milik keluarga diganti nama menjadi SDN Utan Jaya. Sudah melakukan secara surat prosedur namun tidak pernah dihargai. Ya. Dan keluarga kami pun sudah sering dipanggil ke Dinas Pendidikan bahwasannya akan siap mau dibayar. Saya bilang dibayarkan saja tanahnya. Karena apa? Saat ini, ahli waris mengaku memiliki bukti kepemilikan lahan ada di tangan mereka. Sementara hingga kini belum diketahui sampai kapan gedung sekolah ini akan digembok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainus melaporkan. Pemirsa, kereta api Harina jurusan Bandung-Surabaya menabrak sebuah truk bermuatan kedelai di perlintasan kereta api Kaligawe, Semarang. Akibat kecelakaan tersebut, sopir truk meninggal dunia. Detik-detik kereta api Kaligawe, Semarang menabrak truk bermuatan kedelai di perlintasan kereta api terekam kamera pengawas milik warga Kamis pagi. Truk tetap melintas meski tanda peringatan sudah menyala dan palang rel menutup. Insiden terjadi saat kereta api Harina melayani rute Bandung-Surabaya melaju dari arah stasiun Semarang Tawang menuju Surabaya. Saat peringatan kereta hendak melintas, sopir truk nekat melewati palang perlintasan kereta api dan melintasi rel kereta. Nahas, kereta melaju dan menabrak badan truk. Akibat kecelakaan tersebut, lokomotif kereta bagian depan rusak, sedangkan kabin dan bagian samping truk ringsek. Sopir M. Akbar, warga Sukabumi, meninggal dunia. Sementara 2 orang penumpang yang berada di dalam kabin truk selamat, meski 1 luka parah. Truk yang bermuatan kedelai dari arah Kaligawe menuju ke arah Raden Patah itu untuk palang kereta api dan sirene sudah turun, namun untuk truknya ini sudah merubah. Akibat kejadian tersebut, KA Harina mengalami gangguan lokomotif sehingga mengalami keterlambatan cukup banyak ya. Jadi alhamdulillah tadi pagi pukul 7.05 kereta sudah. Truk yang ringsek berhasil dievakuasi petugas 5 jam setelah kejadian. Sementara kecelakaan membuat arus lalu lintas di Jalan Kaligawe, Semarang macet parah. Di Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ainus melaporkan.